Selamat datang di studio 2 Sisi Mbak JJ. Iya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya bisa datang ke sini dan mau memberikan kisah-kisah Mbak JJ di waktu kemarin. Mungkin bisa langsung saja Mbak JJ diceritakan. Jadi kemarin itu aku naik berempat ke Gunung Sindur via Alang-Alang Sewu. Nah, jadi di hari Selasa itu sebenarnya tuh janjinya tuh sebelum Idul Adha. Itu berenam, cuman yang 2 itu tiba-tiba pas hari hanya itu berhalangan berangkat. Kita mulai packing itu tadinya mau berangkat pagi, tapi karena nunggu jawaban dari teman-teman yang gagal itu, akhirnya kita diundur sampai sore. Kita beli ada medkit, ada semua bahan makanan dan lain-lain yang bisa dibawa ke atas gunung. Itu packing selesai sampai sama cari surat sehat sekitaran jam 1-an lebih. Itu belum sama packing. Nah, terus kita berangkat ke base camp Alang-Alang Sewu. Posisi itu udah hujan, udah mendung. Itu di hari Selasanya. Kita sampai base camp itu, terus ya persiapan sedikit. Kita mulai berangkat dari base camp itu jam 4 sore. Di situ kita nggak langsung berangkat. Kita naik ojek sampai, bukan pos 1 sih sebenarnya. Dulunya sih pos 1. Tapi sekarang pos 1-nya itu masih maju lagi. Jadi itu kayak batas permukiman warga sama mau masuk ke hutannya. Nah, di situ itu udah sekitar jam 5:30 lah, mau maghrib. Kita masih makan dulu di situ. Kita bawa makan ya buat isi tenaga lah ya. Makan buat isi tenaga. Terus benar-benar mulai jalan itu selesai adzan maghrib. Jadi kita trekking malam. Jalan berempat, kebetulan aku cewek sendiri. Yang lainnya cowok bertiga. Nah, jalan sampai pos 1 itu masih aman karena jalannya masih landai dan masih vegetasinya ya masih belum rumput-rumput banget lah. Sampai pos 1 aman. Begitu mau menuju pos mata air Bidadari 2 namanya. Di situ aku sempat ngeluh, yang biasanya nggak pernah ngeluh, ini ngeluh. Ngeluh yang bener-bener ngeluh beneran gitu loh. Kayak, Mas, aku ini berat banget, karirku berat banget. Padahal biasanya ditata sedemikian mungkin, segimana mungkin biar tas karir aku itu paling enteng daripada yang lain. Karena berat badanku juga segini kecil, badanku juga kecil. Jadi yang lebih enteng. Tapi nggak tahu kenapa itu bener-bener berat banget, kayak kelebihan beban gitu loh. Nah, itu perjalanan menuju ke mata air Bidadari sempet kayak berhenti sekitar 10-15 menit. Di situ muntah-muntah. Nggak tahu kenapa, langsung drop. Itu sampai benar-benar ngeluh, sampai Mas Evan, rekannya aku pas berangkat itu, dia sebel banget. Kayak, kenapa sih tumbenan banget kamu kayak gini? Kalau biasanya naik gunung tuh nggak kayak gini. Aku tahu badanmu kecil tapi staminamu nggak kayak gini. Biasanya nggak kayak gini. Terus aku bilang, oke, nggak apa-apa, ayo lanjut. Di situ jalan tuh bener-bener berat banget. Kayak istilah apa ya? Ngoyo lah. Iya. Ngoyo banget. Jadi jalan selangkah 2 langkah berhenti. Sampai bener-bener capek banget. Akhirnya kita itu sekitar ada setengah jam berhenti di pos air itu, air Bidadari. Kita minum di situ agak lama. Nggak tahu kenapa kayak firasatnya nggak bakal sampai puncak. Firasatnya aku nggak bakal sampai puncak. Nggak tahu kenapa. Padahal ya jalannya kalau dipikir cukup landai dan bersahabat banget gitu loh kalau buat ukuran gunung gede Sindoro gitu.
Nah, terus perjalanan kan mata air di sini ada 2. Ada mata air bidadari sama yang satu itu mata air yang lama sebelum ada mata air bidadari. Perjalanan ke sana itu masih sama berat. Masih 1-2 langkah berhenti, 1-2 langkah berhenti. Udah bener-bener capek banget. Sampai apa ya? Kayak jalannya tuh sesak napas gitu loh. Iya. Sampai kayak gitu. Gitu ya. Ngah banget, padahal ya jalannya masih belum nge-track banget gitu loh. Kalau dipikir masih fine aja lah gitu. Sampailah ke pos 2. Itu kan kita berempat nih. Yang 2 ada duluan. Aku 2 di belakang sama Mas Evan ini. Dia nungguin sampai lama banget kayak pos 2. Mas ada sekitar setengah jam dia nunggu aku dari bawah, padahal estimasi waktunya tuh nggak sampai segitu. Harusnya tuh cepet. Saking lamanya, saking lambatnya aku jalan, nggak tahu kenapa itu berat banget Karir. Terus habis itu lanjut naik ke pos 3. Nah dari mulai pos 2 itu emang udah ada keterangan dari base camp. Kalau dari pos 2 ke pos 3 itu emang rada berat, trekkingnya itu berat emang, karena jalannya itu vegetasinya mulai menutup, jalannya mulai naik, licin. Nah terus pinggirnya itu juga jurang-jurang gitu. Itu naik kan itu udah dipatok antara patok 9-10. Di situ aku nggak tahu kalau di situ tuh ternyata tempat yang apa sih terkenal angkernya di situ. Pos 3 di jalur itu. Iya, itu ya? pos 3 naik itu. Jadi di sekitar patok 12, 13, 14. Nah, di sekitar situ tuh kata basecampnya emang rada gitu lah, rada emang gitu. Tapi kita nggak tahu kalau di situ tuh emang gitu. Perjalanan makin berat karirnya, makin engah, napasnya makin habis. Bener-bener kayak udahlah aku mau ngecamp di sini aja. Kalau kamu mau lanjut aja. Aku mending aku ngecamp sendiri di sini. Sampai punya kepikiran kayak gitu, bahkan sampai kepikiran udahlah turun aja. Saking nggak kuatnya, nggak biasanya kayak begitu. Terus akhirnya yang ngelihat pertama kali ada sesuatu yang ganjil itu Mas Evan ini. Dia tapi nggak bilang sama aku karena dia di belakang aku, dia nge-backup aku. Dia itu lihat di antara patok 12 mau ke 13, itu mau menuju pos 3 ya. Itu ada kayak apa sih kalau dibilang miske kali ya, miske itu kunti gitu. Dibilang miske tapi kayaknya bukan ya, soalnya bentuknya tuh putih gitu. Cuman putih, terus ya rambutnya panjang gitu. Dia nemplok aja gitu gini. Mungkin itu yang bikin berat karir, tapi nggak paham, aku nggak tahu juga itu naik sampai patok 15 itu ya sekitar nggak ada setengah jam sih, cuman sekitar ya berapa menit lagi udah sampai pos 3. Tapi di situ aku nempuh dari pos patok 15 sampai pos 3 itu ada sekitar 1 jam. Nggak tahu. Yang seharusnya itu nggak sampai segitu gitu ya? Seharusnya nggak sampai segitu. Cuma berapa menit? Bener-bener soalnya cepet gitu loh. Itu bener-bener lama banget, sampai harusnya estimasi sampai atas itu jam 10 malam. Ini jam 11. Jadi yang 2 itu nungguin di pos 3 sekitar hampir 1 jaman lebih. Nungguin aku sama Mas Evan ini datang. Saking beratnya, saking nggak kuatnya. Begitu sampai pos 3, bener-bener lupa banget sih di sini. Kayak, akhirnya aku bisa sampai sini. Soalnya yang jadi nggak dari berangkat itu tuh kayak udah ragu-ragu, kayak mau ikut nggak. Feelingnya tuh nggak enak banget. Biasanya tuh aku excited banget kalau misal, bisa mau muncak gitu tuh udah excited banget, bener-bener excited. Kayak apa ya, kayak orang saking senengnya tuh sama nggak bisa tidur, nggak sabar banget gitu. Tapi ini tuh kayak ya nggak ya, berangkat nggak ya, tapi kayak nggak bakal sampai atas nih, nggak bakal sampai atas.
kayak udahlah batalin aja dulu, besok aja dulu gitu. Akhirnya bener lah, udah sampai pos 3 itu kita buka tenda di jam 11. Untung aja itu ada apa ya, kayak kebarengan orang gitu. Terus kita ada 2 tenda kebarengan dari rombongan, yang rombongan orang Wonosobo sih, yang satu masih rombongan orang Kepil. Nah, jadi yang satu itu isi 3 tenda, 3 orang, yang satu isi 3 orang, yang satu isi 6 orang, 1-2 tenda itu. Oke, terus ya kita makan, kita apa, akhirnya kita tidur sekitaran jam 12 lebih lah, udah hampir setengah 1. Udah kita tidur itu masih fine. Paginya kita bangun, lihat sunrise, terus kita mau packing buat summit itu sekitaran jam 12 siang. 12 siang. Padahal summit itu sebenarnya nggak boleh melebihi jam 11 siang. Kenapa? Karena kalau misal ada apa-apa nih, misal atau jatuh atau apa, atau orang gelincir itu bisa menghubungi base camp cepat, terus nyelamatinnya itu cepat gitu. Karena kan masih siang gitu kan, kalau malam beda lagi gitu. Nah, masalahnya ini berangkat jam 12 siang, otomatis sampai atas pun sore. Jadi kita tracking itu jam 12 dari pos 3, ya setengah satuan lah. Dari pos 3 itu patok selanjutnya 16, 17, 18, 19, sampai pos 4. Sampai terakhir itu pos 5 puncak. Itu aman, naiknya aman, lancar. Nah, sampai puncak ini, mulai nih. Kita kan lewat Alang-Alang Sewu nih. Jadi kalau dari Alang-Alang Sewu itu naik sampai puncak langsung lihat kawah. Langsung kawah Sindoronya, lerengnya kawahnya itu. Nah, di sebelah sananya kan ada patok puncak dari buat jalur dari Sigedang lewat ke Sigedang. Itu aku ngeliat orang pakai kaos putih, terus pakai gitu. Iya, kaos putih biasa, terus celana gunung, pakai sepatu, tapi celana gunungnya tuh inget banget warna hitam tapi ada lorengnya oranye gini, garis oranye gini. Dia bawa tas, dulu belum ada karir ya, kayak ransel gitu. Biasa tas biasa. Terus dia kayak orang bingung di patok itu, kayak mau kemana gitu. Tapi dia ngeliatin aku, ada orang excited banget, dia tuh kayak wah ada orang nih, ada temen. Tapi yang aku heran dia sendiri ngapain bawa carrier sampai puncak, padahal kan kita nggak boleh ngecamp di puncak, soalnya kan deket kawah, nggak mungkin dong gitu kan. Aku pikir seorang sih, tapi kok kalau orang pas sendiri. Awalnya aku oke lah gitu kan, biasa aja udah gitu. Nih. Nah, terus kita foto-foto, biasa di foto-foto kita nyusurin semua tuh, muterin si kawah itu. Kita makan di puncak, terus nyusurin kawah. Emang di atas itu ada makam, dan makamnya itu sebenarnya satu makam. Tapi masalahnya kita berempat ini ngelihatnya 3 makam di atas itu. Bener-bener 3 makam, ngelihat urut jajar gitu loh, kayak sini makam pertama, terus berapa meter lagi makam kedua, ketiga, dan itu jelas banget bisa disamperin gitu loh. Ini makamnya 3 lah, kita nggak tahu ya udahlah, oke, makamnya 3 gitu kan. Kita foto-foto enjoy banget di situ. Tapi pas kita nyamperin makam pertama ini, si orang tadi yang aku lihat itu nyamperin. Aku pikir yang lain juga lihat, jadi mereka kayak oh mas gitu kan, biasanya kan nyapa. Loh kok iya sih lihat jadi aku bingung, kok dia ngeliatnya sama aku doang gitu, yang lain wah nggak beres nih, bukan orang gitu kan, bukan orang, siapa? Nah mulai ngomong, kok dia bisa tahu ngomong kalau aku ngomong dalam hati.
bukan orang berarti, gitu kan. Sepanjang jalan aku muterin kawah itu, dia ngobrol sama aku, bener-bener ngikutin ngobrol. Itu kayak dia tuh bilang, Mbak dari mana? Nah, saya dari Wonosobo aja mas. Masnya dari mana mas? Sendiri? Aku bilang gitu. Saya sama rombongan sekitar 6 atau 5 orang. Lah yang lain kemana mas? Kau bawa tas? Aku bilang gitu kan. Yang lain udah ninggalin aku, udah turun. Saya mau pulang nggak bisa. Nah, tapi masa sih kita mau ngebantu setan pulang gitu kan, kayak gimana gitu kan? Iya gitu kan. Terus akhirnya, nah, terus ini masnya mau gimana gitu kan? Maksudnya kamu mau gimana gitu kan? Aku mau ikut pulang aja, anterin aku setidaknya sampai base camp aja. Aku tanya, mas namanya siapa? Rumahnya mana? Dia linglung ditanyain. Wah, piye aku lali karo rumahku dhewe. Aku ya ora ngerti jenengmu sapa. Intinya aku meh balik. Dia bilang gitu. Tapi aku bilangnya itu di dalam hati, dan aku udah ngedumel sama Mas Evan ini, bilang ayo turun. Aku udah nggak betah di atas. Bener-bener aku udah nggak betah di atas, aku udah capek. Itu situasi di atas itu rame atau gimana? Kita doang, berempat Cuma doang. kalian aja? Karena kan itu udah batasnya, udah nggak boleh ke atas, udah nggak boleh summit. Kan dari base camp manapun setelah jam 11 siang itu nggak boleh naik, dan kita nekat gitu loh, sakingnya pengen gitu. Jadi terus ya sepi, bener-bener sepi, nggak ada orang gitu. Terus habis itu ya udah, jadi aku ngobrol, terus ngobrolnya tuh lewat dalam hati gitu loh. Kayak aku jalan tapi sama aku ngobrol sama dia ngikutin terus di belakang, kayak ngomong aku mau pulang, aku mau balik gitu. Terus akhirnya sampai pulang dia ngikutin terus, benar-benar ngikutin. Yang tadinya aku ini nggak bisa turun cepet, turun gunung cepet itu paling nggak bisa, sampai aku tuh kayak dimarahin, mbok gendang cepet naik medok gitu loh, sikile sayah. Karena kalau mepel ngerem gitu kan pasti sakit kan ini ya. Ini aku bisa lari turun dari gunung, padahal posisi gelap malam. Senter pun redup. Aku pakai headlamp pun headlampnya tuh redup banget. Itu aku lari. Saking aku nggak betahnya. Selama jalan turun itu aku kayak, dia tuh kayak bilang ini, aku meh balik. Ora ketang kowe iki ngeterke aku tekan base camp. Aku meh melu kowe. Ya udah aku jawab, ya wes nek meh melu ya garek melu, rasa ngedumel akeh ngono lho. Iya, tinggal ikut aja. Risi garek melu ae ngono kuwi. Masalahe aku dijeki Pak Deku. Ya Pak De sapa neh, gitu kan. Iya. Pak De sapa neh. Jadi dia cerita dia itu naik Sindoro di tahun 1987. Sebelum ada base camp, dia membuat jalur sendiri naik Sindoro. Survival lah. Iya. Dia berenam sama temennya. Dia sampai puncak, dia lagi asik nikmatin gitu lah ya. Ditinggal lah sama temennya ini karena dia pikir dia fisiknya kuat, dia pasti bisa kok nyusul kita. Nyatanya dia nggak, nyatanya dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa pulang, nggak bisa turun karena nggak tahu jalurnya. Sebelum dia meninggal, dia ketemu halusinasi istilahnya. Kalau kelamaan di gunung di atas kan hipotermia, jadi halusinasi. Dia kayak ngomong, katanya ketemu Pak D dia itu nyusul dia. Nah masalahnya, yang jadi masalah ini pasti bukan Pak D, karena kalau di gunung itu biasanya ada yang jail. Nah jailnya itu ngikat si orang itu biar nggak bisa pulang. Nah akhirnya dia ngikutin tuh karena udah halusinasi gitu kan mungkin. Kalau mudah istilahnya. Terus dia ngikutin si Pak D-nya itu sampai sekarang dia nggak bisa pulang. Dan begitu kita sampai patok terakhir itu patok 16.
sebelum pos 3 dia minta aku berhenti dulu, aku nggak bisa ikut kamu sampai tempat camp. Malah bilang gitu. Lalu bilang lu nyapa, aku bilang gitu kan, nek pengen medok karena melu medok ayo, apa angel? Aku ditahan karo Pak Deku. Aku angel mah aku nek wis tekan kene. Mulane kuwi aku pengen melu balik nyaluk tulung piye carane aku metu saka iki. Jane iki aku urung mati. Jane iki aku isih urip. Cuma rogoku wae sik ilang. Jadi dia ngerasa raganya dia aja yang hilang, dianya tuh masih hidup. Jiwanya masih hidup gitu. Karena dulu mungkin belum ada tim SAR ya atau apa gitu ya, karena belum ada base camp, jadi nggak ada orang yang bisa nemuin dia gitu. Jadi dia tuh kayak sebenarnya tuh masih hidup, masih bisa hidup, karena nggak ada yang nolongin dia, nggak ada tim SAR, nggak ada apa, akhirnya dia meninggal gitu. Nah, jadi keluarganya taunya ya wes hilang nang gunung, ya wes berarti mati. Iya, gitu. Nah, terus akhirnya setelah itu aku tetap pokoknya langsung gimana caranya, udahlah pokoknya aku udah nggak mau urusan sama dia, aku bodo amat. Itu aku akhirnya sampai pos 3 lagi. Di situ kaki langsung kram, gak tahu nama, langsung kram, langsung bener-bener lemes banget, kayak nggak jelas banget gitu. Akhirnya aku tiba-tiba kayak apa ya, lagi istilahnya apa sih, lagi nyadarin diri biar ya Allah tadi itu apa, siapa gitu loh. Kayak masih bingung, kasihan amat kayak gini tuh. Tiba-tiba tuh tidur, istilahnya apa ya, kalau tidur bukan tidur tapi kitanya tuh kayak lagi di atas gunung lagi gitu loh. Jadi badannya aja di sini, padahal aslinya tuh nggak lagi di situ gitu. Apa ya istilahnya? Intinya gitulah. Intinya seperti itu. Jadi aku tuh ngerasanya tuh bukan aku, badanku di situ, tapi akunya nggak di situ. Jadi nyadar gitu bahwasanya Mbak Jenny badannya di sana, tapi aku tuh lagi di sini gitu loh. Tapi yang lain nggak bisa lihat. Nah, itu aku nyamperin orang itu lagi, nyamperin si orang itu yang hilang itu tadi. Dia tetap minta tolong konconi aku, tolong banget konconi aku nang kene. Aku pengen balik. Nek kowe mau nulungi aku, kowe wae sik ngancani aku. Nah ya aku bilang, aku ra iso nek kono aku melu kowe. Aku yo duwe omah, aku yo duwe keluarga. Aku yo kudu balik ning keluargaku. Aku ora meh menetap ning gunung iki. Di situ aku mulai nyimpulin berarti ini bisa aja apa ya, kayak istilahnya orang yang minta temen gitu loh, kayak apa sih, itulah ya. Nah, di situ dibangunin sama temen-temen, itu aku nggak bangun, posisi kayak orang pingsan. Begitu bangun langsung ngos-ngosan, capek semua, sesek semua, karena ya sama itu tadi lari dari atas lagi gitu loh. Aku habis naik lagi. Di situ aku langsung nangis. Aku ngomong seiring sama temen aku, kalau Mas di atas tuh ada orang. Lah kan langsung pada, orang siapa? Orang yang naik cuman kita gitu kan? Enggak, aku lihat ada orang. Itu orang hilang, kasihan banget. Sumpah aku bilang gitu. Terus akhirnya udah pokoknya ntar cerita di basecamp. Nah, di situ aku nggak sadar kalau hari itu tuh hari Jumat dan kebetulan Jumat Kliwon. Waktu aku summit itu, jadi kita turun itu pas Sandikolo, pas turun dari atas itu pas malam Jumat. Dan di malam itu badainya besar banget. Tapi nggak hujan itu? Nggak hujan, tapi badai semalaman full badai. Angin itu besar ya? Besar, nggak tahu kenapa ya. Pokoknya ini full badai. Paginya kita langsung pulang. Jam 1 itu kita langsung pulang. Pulang masih aman. Nah, ini dipatok 12 sama 13 lagi. Mas Evan kena gangguan lagi. Dia itu nggak pernah yang namanya jalan lambat. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dia banyak pengalaman. Dia nggak cuma satu gunung, dia udah
banyak gunung se-Jawa Tengah, bahkan puncak tertinggi se-Jawa Tengah pun dia pernah. Jadi aku nggak meragukan dia gitu kalau buat naik gunung. Dan itu tumben banget dia ngeluh jalannya lama, sininya sakit, dan di patok 12-13 itu dia ngerasa kayak ada yang megang berat pundaknya, kayak orang ditepuk gini. Iya di Delhi itu di tanah. Dan sininya tuh anget, bener-bener anget. Akhirnya dia bilang itu di pos 2 setelah turun sampai pos 2. Di pos 2 aku bilang, Mas mau berhenti dulu apa gimana? Soalnya aku udah bener-bener kasihan banget ngeliat sampai berat banget kayaknya gitu loh turunnya itu. Mas mau berhenti dulu apa gimana? Aku bilang gitu. Enggak wes, dia bilang gitu. Ayo lanjut. Sampailah di mata air Bidadari lagi. Di situ kita berhenti ada sekitar 1 jaman. Berhenti. Kita minum air di situ karena persediaan minum kita tuh menipis gitu kan. Kita minum di air Bidadari itu, ngobrol apa-apa, jalan lagi sampai patok sekitar patok 7. Mas Evan ini berhenti lama. Aku udah sampai patok 6. Situ aku nungguin lama banget sendiri. Jadi berjarak gitu ya? Berjarak, saking-sakingnya dia tuh lama turunnya. Aku juga sampai sebelum ini orang kenapa sih biasanya cepet juga, ini kenapa lama gitu loh. Malah duluan aku gitu. Kenapa? Aku panggil-panggil nggak nyaut. Bener-bener nggak nyaut. Diem sunyi gitu. Curiga. Hampir aja aku mau nyusul ke atas lagi. Karena kan nggak mungkin dong ninggalin sendiri gitu kan. Akhirnya setelah lama dia itu datang udah sama lari, udah sama senyum, herannya kayak orang sehat lagi gitu. Karena aku ngomong, Mas kok kue iso kono tau mau perasaan pucat, bener-bener dia tuh udah ngeluh dari pos 3. Dia bilang aku capek, aku giginya sakit, aku kakinya sakit. Tapi seketika dia tuh bisa sampai kayak seketika aja sehat gitu loh. Kayak ini Mas Evan bukan ya, aku sempat mikir gitu. Wah jangan-jangan bukan, tapi aku bilang Mas Evan kan, aku sama bilang gitu bener-bener. Oh Mas Evan kan, ya wis tuh cepet aja melaku. Akhirnya aku jalan sampai di pos 1, sampai akhirnya naik ojek. Aku sampai tanya, Mas kenapa tiba-tiba langsung sehat? Aku bilang gitu. Wis lah mengkomen ceritanya. Kita di situ dari pos 1 sampai batas vegetasinya itu. Kita naik ojek sampai base camp karena udah capek banget kita naik ojek. Sampai base camp, di base camp cerita semua. Pertamanya tanya, Mas, di sini pernah ada orang hilang belum? Belum ya Mbak? Bilang gitu Belum pernah ada kejadian orang hilang. Tapi kalau kejadian orang meninggal pernah. Dia meninggal di atas, di puncak. Dia meninggal di puncak. Nah, terus bilang, Mas, kalau di atas makamnya itu ada berapa? Makamnya ada 1 Mbak. Lah Mbaknya lihat berapa? Dia 3 ya Mas? Iya. Wah, iya Mas. Bentar ya, dipanggilin lah juru kunci. Cerita semua. Bilang, Mbak di sini belum ada orang hilang. Belum pernah ada orang hilang. Ya aku minta tolong aja sih. Kalau misal dari base camp manapun, intinya di Gunung Sindoro, kalau nemuin itu orang ciri-ciri barusan, tolonglah, yang bisa lihat lah ya, yang bisa lihat kayak punya indigo gitu, tolonglah bawa pulang sampai base camp aja, tolong banget. Soalnya bener-bener kalau ngeliat mukanya itu sampai sekarang hawanya kayak penais. Apa ya? Kasihan gitu ya mukanya itu. Kasihan banget sih lah gitu. Bener-bener kayak gimana sih? Coba sih bayangin kalian naik gunung di hutan sendirian, hilang. Dia udah capek banget, kayak akhirnya bener-bener kayak dia capek, nggak cuma capek badan, mentalnya tuh capek. Dia tuh cerita ke aku kalau
sih, dia tuh kayak wujudin cita-citanya si pacarnya, pengen dinikahin berapa minggu lagi, tapi dia malah hilang di gunung. Dia ditinggal, nggak ada yang nyari dia. Keluarga pun udah kayak, udahlah ikhlasin aja di gunung. Bener-bener kayak apa ya, kasihan gitu loh. Orangnya itu dari 1987 ya? 1987. Bener-bener sih. Orangnya tuh kayak capek, dia bingung, dia putus asa banget. Kayak gimana, aku harus gimana? Aku pengen turun tapi nggak bisa. Akhirnya aku bilang di base camp, siapa aja lah yang nemuin itu, tolong bawa turun. Tolong banget bawa turun, entah base camp mana aja, pokoknya naik Sindoro. Kalau ketemu orang itu, tolong bawa turun. Tolong banget. Atau nemuin jasadnya, kayak nemuin tengkoraknya, kayak apapun itu tuh, tolong bawa turun. Walaupun sampai base camp. Benar-benar walaupun sampai base camp. Terus di base camp itu cerita, emang dari patok 3 sampai perbatasan patok 3 mau ke puncak itu emang udah beda alam. Itu juru kuncinya bilang. Jadi ada gerbang gaibnya sendiri. Jadi di situ kalau misal ada apa-apanya, makanya selain di jam kenapa nggak boleh naik di atas jam 11 selain tim SAR biar gampang nyarinya, karena di situ ada perbatasan alam. Jadi setelah kita keluar dari pos 3 itu, kita udah beda alam. Istilahnya gitu, masuk ke dunianya mereka. Jadi wajar kalau ketemunya itu. Nah, kalau di patok 13 sama 12 itu yang tanyakan mau dari pos 2 mau ke pos 3, itu emang terkenal banyak itunya. Dan di situ emang ada kayak terkenalnya, kalau di base camp Hang Sawi itu ada satu keluarga yang ada di situ. Biasanya disebutnya setannya Upin Ipin. Nggak tahu tuh kenapa disebut Upin Ipin. Dia Upin Ipin. Nah, setannya itu wujudnya bapak ibu satu keluarga. Dia menghuni situ. Tapi ya nggak ganggu sih, cuman bentuknya emang rada-rada aneh. Keluarganya nggak tuh gitu loh. Nah, terus di juru kuncinya cerita banyak apa gitu. Di sana ternyata makamnya itu cuman aslinya itu 4 makam. Tapi kalau yang udah lihat 3 ya beruntung lah gitu aja. Karena nggak semua orang bisa lihat makam itu secara full 4. Secara nyata gitu. Full 4. Yang nyata tuh pasti 1. Karena emang yang aslinya tuh 1 yang bisa dilihat gitu, 1. Padahal aslinya 4. Nah, yang satu ini itu makam, kata juru kuncinya ini, itu makamnya pengembala sapi. Kenapa pengembala sapi? Karena dulu di atas itu, di puncaknya Sindoro, itu dulunya perkampungan desa. Nah, ada perkampungan desa di situ sebelum perkampungannya hilang lah ya. Itu ada pengembala sapi meninggal di situ. Nah, jadi dikuburnya di situ. Iya. Nah, itu makam yang kelihatan cuman itu. Yang lain makamnya ya semacam kiai, orang-orang pintar. Jalannya udah, kalau secara logikanya udah hilang di itu alam ya. Udah bukan apa ya? Masih alam. Jadi kalau ya dari base camp manapun lah, tolong banget yang nonton ini, intinya kalau orang yang naik Sindoro, tolong banget kalau ada yang ketemu kayak gitu lagi di puncak, tolong banget bawa turun. Tapi kalau bisa diajak temenin aja di Sindoro itu jangan mau, karena itu ya
tipu dayanya mereka emang biasanya kayak begitu. Iya. Kenapa? Karena sering banget orang hilang di gunung itu kayak gitu. Jadi dia halusinasi, niatnya itu temennya, padahal itu bukan temennya. Diajak ke sini padahal kesasar, diajak belok ke sini. Biasanya gitu. Setelah itu gimana Mbak C? Langsung Setelah lancar-lancar aja gitu sampai rumah. sampai rumah sih lancar-lancar aja ya, cuman sampai sekarang masih pengen Masih cari, kebayang-bayang. masih pengen cari tahu. Mungkin aja di base camp lain ada yang tahu orang hilang ini siapa, gitu kan. Jadi bisa lihat identitasnya penuh gitu. Jadi belum apa ya, belum teridentifikasi secara gamblang lah istilahnya ya. Rumahnya di mana, terus Iya. namanya siapa gitu. Karena kalau ditanyain alamat sama Linglung nama, gitu ya? linglung, bener-bener mukanya tuh kayak aku ya lali ya rumahku gitu. Dia tuh bener-bener Saking kecapean, capeknya gitu. bener-bener kecapean. Dia di atas itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa perlengkapan. Dia cerita, aku nggak bawa perlengkapan apapun, bahkan bahan makanan pun aku nggak bawa. Oh. Jadi mungkin aja dia di sana mati hipo, mati Ya, itu kelaparan. Dan jasadnya mungkin belum diketemukan. Iya. Makanya intinya siapa tahu Mbak J dengan bercerita di sini ada seseorang atau mungkin teman-teman semua di berbagai penjuru yang pernah naik ke Gunung Sindoro, pernah mengalami hal yang sama, atau mungkin nanti ke depannya gitu bisa nanti kalau melihat sosok beliau ini bisa dibawa turunnya, entah Iya. itu cuma diajak aja atau mungkin pas kebetulan syukur-syukur menemukan jasadnya itu terkurang kayak tadi itu dievakuasi. Iya. Istilahnya kayak gitu ya, biar lebih Iya tenang. sih, biar lebih tenang aja, kayak bener dia tuh pengen Iya. banget turun. Ya intinya kayak gitu Mbak J. Iya. Ada lagi mungkin? Kalau cerita itu Mm-mm. ada lagi sih sebenarnya ya, Nggak apa-apa di diceritain. Gunung Perahu via Wates. Oh pernah ke Lawu juga tuh? Bukan Lawu, Perahu. Oh perahu belum Iya. pernah sini. Iya, perahu deketan sini. Iya. Via Wates itu inget banget. Dulu itu jalannya, waktu jalan kan kalau Wates itu terkenal jalan yang paling Iya, landai, landai Agak jauh banget. ya. Nah, tapi emang jauh Jauh. gitu. Yang biasanya estimasi berapa jam doang sampai atas sampai puncak, ini lama. Tapi emang friendly banget gitu jalannya, hutan, Menikmati adem banget. gitu ya. Jalannya enak banget gitu. Masalahnya itu lagi-lagi di pos 3. Karena di situ tempat ngecamp paling worth it, paling enak menurutku itu di pos 3. Tapi kalau yang mau cari sunrise, mau cari sunset, mau cari puncak ya lanjut aja di puncak. Ntar sambil ke puncak. Kalau yang nggak cari kayak begituan ya udah tetap aja di situ aja, udah enak banget gitu loh. Nah, biasanya aku nggak summit kalau ke lewat atas. Kenapa nggak summit? Karena di situ aja tuh udah kayak udah nenangin diri banget Iya. gitu loh. Udah enak gitu dan nggak rame. Nah, di situ itu terkenal di pos 3. Itu terkenal banyak yang apa sih kayak jimat rantai babi ya, Pak? Oh istilahnya seperti itu. Di situ tuh ada itu. Terus ada banyak penunggunya sih sempat. Jadi waktu itu ceritanya agak-agak lucu tapi ya serem, gimana, creepy gitu ya. Jadi waktu itu aku naik kan, itu berempat tapi yang satu pulang duluan karena dia bisa nginepnya cuma 1 hari, dan kita 2 hari, 2 malam, 2 malam 3 hari. Nah di malam yang nggak ada dia, yang nggak ada temen aku yang setelah pulang ini, aku ini biasalah kencing gitu kan, keluar malam bawa santan. Tapi yang bikin aneh, kenapa ada titik merah 2? Titik merah 2 itu jejar gini Di semak-semak gitu. Dan bodohnya aku cuman apaan sih itu, cuman kayak paling pantulan cahaya apa gitu kan. Dengan santai ya pipis ngadep itu, sama disenterin apa, malah adep-adepan gitu loh, kayak apa sih gitu loh, kayak kok gini gitu. Terus lagi-lagi sama Mas Evan ini kan, Mas Evannya kayak rada
udah sih kamu kalau mau kencing itu cepet, jangan kelamaan. Nah terus saya nanya, emang kamu lihat apa? Ya pokoknya ada, ntar aku ceritain kalau udah di bawah. Ya ternyata benar, dia itu semacam apa ya, kalau sebenarnya itu setan apa sih, ini itu badannya itu gede. Genderuwo lah itu istilahnya. Nah, Bukan. iya, Oh. semacam itulah, berbulu gitu hitam. Itu benar-benar nampak di situ, kayak ya udah deh, gimana lagi gitu kan. Iya. Terus di mata airnya, karena di situ kan ada buat mata airnya buat ambil kan. Di situ itu yang pas di mata airnya di sebelah kanan itu ada cewek. Ya kalau mukanya sih nggak cantik-cantik ya, tapi benar-benar ada cewek yang nunggu di situ. Cuman dia friendly lah, maksudnya nggak ganggu, nggak ngapa-ngapain. Asal kita nggak aneh-aneh aja. Iya. Nah di pos 3 itu juga, di situ emang lingkungannya kayak istilahnya dibilang pasar setan, bukan, tapi kayak gerbangnya gaibnya ngumpulnya di situ gitu loh. Jadi emang harus was-was banget sih kalau di situ. Tapi cuman emang enak, pemandangannya bagus, adem di pos 3 itu. Tapi ya itu kekurangannya itu, karena di situ emang lingkungannya para jinnya di situ. Paling itu sih kalau yang di Brawa masih itu. Selanjutnya ada lagi cerita di Bismo, cuman yang lebih tahu Mas Evan. Karena waktu itu aku nggak sempet ikut kalau di Bismo. Soalnya dia naik di Bismo itu pas malam Jumat, dan di sana kan larangannya kan nggak boleh pakai apapun yang kuning, warna kuning. Di situ dia pakai tas carrier warna kuning dan tenda warna kuning. Dan nggak boleh nginep di puncak, tapi dia nginep di puncak. Dan ujung-ujungnya akhirnya banyak gangguan. Dan menurut aku kalau gunung yang paling horor ya kalau di sini, paling creepy itu Bismo. Nggak ada tandingannya. Gunung Bismo yang kaki Beber itu ya? Mojo Tengah. Mojo Tengah ya itu. Ya soalnya di situ masih belum belum banyak terjamah, hanya akhir-akhir ini mungkin yang mulai. Bismo sebenarnya udah lama. Cuman di atas itu ada makam yang disembah. Gitu. Bahkan sekarang kan ada jalur baru nih, Sikunang. Itu di Dian itu deket banget, kalau mau naik Bismo cuma 30 menit dari Sikunang. Kenapa? Karena di situ ya deket banget sama gunungnya gitu loh, udah naik. Sedangkan kalau dari Mojo Tengah kan itu basecamp lama, tapi kan naiknya kan bisa sampai 6-5 jam kan kalau dari situ. Kayak istilahnya jalan dari Wonosobo sampai Dieng sama aja gitu kan. Nah, di lewat Sikunang itu pernah tuh kita sempat mau naik sana, dilarang tuh sama warganya. Kita nanya sama warga, jangan mbak, kenapa bu? Di sana ada penunggunya lagi nggak ngebolehin. Bilang gitu. Itu benar-benar gunung creepy banget sih. Setahu aku paling creepy sih itu. Karena soalnya karena desanya aja tuh sampai kayak benar-benar patuh banget sama ini gunung gitu loh. Kayak gimana sih? Di sana juga banyak minyak, ada tempat tapanya juga, masih aktif sampai sekarang, masih tradisional dan masih terjaga itunya ya, adatnya gitu istilahnya kayak gitu ya. Ada kayak batu gede yang benar-benar nggak boleh dipindahin juga, ada makam. Makamnya ya kalau orang yang keramat itu. Kalau orang yang itu lagi-lagi kalau orang yang beruntung, makamnya itu lihatnya banyak, padahal aslinya satu. Itu di puncak, itu alasannya kenapa nggak boleh makam di puncak. Makamnya pasti bukan di puncak, kalau di Bismo. Sungguh ya. Mbak Cis sendiri udah lama kan hobi trek naik gunung kayak gitu? Hobi trek naik gunung itu mulai dari Januari 2000 ini, masih baru. Masih baru. Langsung dapat pengalaman yang seperti itu ya? Ya, apakah atau enggak, atau masih penasaran aja nih? Enggak sih, malah ini mau nantang lagi jadi habis ini. Gitu ya. Karena karena Bebel. Kan biasanya kan naik kan di hari-hari biasa lah ya, dari Senin, Selasa gitu kan. Ini pengen nyoba naik tapi di malam 1 Suro. Pasti kan banyak. Iya. Nah,
banyak gangguannya. Ini mau coba aja kayak gimana itu di atas orang. Sebenarnya tuh kalau dibilang takut ya takut gitu kan, masa sih kita main-main sama hal yang kayak gitu kan. Tapi kepo ya kepo gitu loh, kayak gimana dia tuh juga interaksinya gimana gitu. Ya dibilang enggak sih, seneng sebagai penganalisa sama pembelajaran sih nggak masalah. Iya. Soalnya kita wajib tahu kan gimana kita kepada Tuhan juga salah satunya mempercayai hal kayak gitu. Iya. Jadi ya kalau naik gunung ya intinya gitulah, jangan ngelakuin hal-hal aneh lain yang berfaedah aja gitu loh. Kalau niatnya naik foto promo ya. Soalnya nggak semua gunung itu kayak gunung yang friendly gitu loh. Maksudnya kayak perahu, kalau perahu kan semua orang kayaknya tahu lah ya. Gunung perahu, Sikuner itu kayak udah kalau wisata biasa gitulah ya. Kalau gunung gede kayak Sindoro, bisa apa itu masih jarang orang. Sindoro, Sumbing itu juga tuh itu udah dari gunung, jadi nggak bisa kita main-main. Bahkan aku pun baru berani ini nggak ke Sindoro. Kenapa? Karena ya nggak mau kejadian hal-hal yang aneh, aku harus naik kayak gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang sekitaran 2.000 berapa ribu, biar punya pengalaman dulu lah. Jadi seandainya ada apa-apa itu seandainya ada apa-apa itu ya nggak bisa ngatasin sendiri gitulah. Kayak misal setidaknya udah sedikit terbiasa. Bisa setidaknya tahu lah apa yang harus dilakuin. Itu sih paling kalau naik gunung termasuk olahraga ekstrim kali ya, naik gunung. Bisa dibilang seperti itu, benar sekali. Kan? Ya apa ya, olahraga jiwa raga lah intinya. Luar dalamnya dapat semua. Karena ya apa sih, kita tuh langsung terjun ke tempat yang jarang banget dijamah orang gitu kan. Bahkan di benar-benar hutan, kadang kita harus masuk hutan lindung. Kalau hutan lindung kan nggak mungkin dong kita langkah seenaknya, apa seenaknya gitu kan, karena itu hutan lindung. Kadang ya harus ketemu hewan-hewan liar. Kayak apa itu ya agak creepy sih. Kalau ketemu kayak kemarin itu sempat lihat babi hutan juga. Ya udah ya gimana ya, tempat hidupnya dia juga gitu kan. Kita aja sih yang harus jaga. Yang penting mah nggak aneh-aneh. Ya intinya saya salut sama Mbak J ini yang notabene itu nggak semua wanita bisa mempunyai atau jadi ketagihan dengan hobi trekking naik gunung kayak gitu yang kalau dibilang itu halang rintangnya itu nggak cuma dari alam liarnya, tetapi juga keangkeran tentunya. Karena di gunung juga kita nggak bisa menyepelekan seperti apa keganasan bangsa jin yang ada di sini. Ya seperti itu Pak J. Terima kasih banyak pokoknya udah memberikan sedikit pengalaman dan ceritanya di dua sisi ini. Mungkin ada sedikit masukan Mbak J buat teman-teman semuanya dan tentunya dua sisi sendiri, silahkan. Apa ya? Ya intinya kalau kalian yang hobi naik gunung nih ya, ini perlu banget sih dicatat. Kalau yang kalian hobi naik gunung, tolong yang pertama, walaupun itu kalian naik gunung perahu atau gunung ya sekunder lah atau apapun itu yang kecil-kecil, diusahakan yang terutama cewek nih, jangan pas lagi halangan. Tolong banget jangan pas lagi halangan. Dah itu aja, dan nggak ngelakuin hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Kayak misal kebanyakan nih ada nih sumpral itu jangan sampai. Ada juga yang sering bawa minuman keras. Walaupun fungsinya cuma buat ngangetin badan. Emang benar enak minuman keras itu di atas, karena nggak bikin mabuk, emang kayak ngangetin badan aja itu. Tapi tetap nggak boleh, karena nggak semua penunggu di gunung itu suka sama itu. Gitu sih. Oke, siap. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak J. Iya. Tetap semangat dalam menjalani masa depan pokoknya. Iya. Sehat selalu. Ya.